Kantor Pusat Layanan Autis Kota Denpasar menggelar Jalan Sehat Disabilitas yang diikuti anak-anak penyandang disabilitas se-Kota Denpasar. Kegiatan ini bertujuan menyambut Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Jalan Sehat dibuka PLT Kadistik Pemuda dan Olahraga Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta, Ibu Sekda Nyoman Kerti Raiswara, dan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Igusti Ayu Rai Anom Suradi. Acara ini digelar serangkaian menyambut Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember mendatang yang bertempat di Kantor Pusat Layanan Autis Kota Denpasar. Jalan Sehat dilaksanakan di Pusat Layanan Autis Kota Denpasar yang melibatkan anak-anak penyandang disabilitas se-Kota Denpasar maupun masyarakat umum. Tema yang diusung adalah membangun masyarakat inklusif, adil dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas untuk Indonesia yang lebih baik. Serangkaian acara telah dilaksanakan diantaranya seminar, talk show, dan berbagai lomba anak dan orang tua. Ketua Harian Pusat Layanan Autis Kota Denpasar Inyoman Handika mengatakan, dalam rangka menciptakan pendidikan inklusif, adil dan berkesinambungan, seluruh komponen masyarakat, pemerintah maupun swasta diharapkan lebih meningkatkan kerjasamanya. Masih banyak hal perlu dibenahi, diantaranya keberadaan pendidik atau pendamping khusus yang belum mendapatkan pelatihan atau penambahan kompetensi. Masyarakat pun semakin sadar untuk menyekolahkan putra-putrinya yang menjadi penyandang disabilitas. Acara Disabilitas Internasional ini kita laksanakan karena kita ingin bekerja sama dengan utamanya dalam rangka menciptakan inklusif sistem inklusi di Kota Denpasar. Jadi sekolah-sekolah, kemudian ada lembaga-lembaga yang menangani anak disabilitas, pemerintah, swasta, itu kita harapkan bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di Kota Denpasar. Kita rasa banyak yang memang harus kita benahi, kita perbaiki, karena kita semakin banyak orang yang sudah sadar untuk menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi. Sementara kita mungkin ada pendidik yang harus juga ada pendamping khusus, pembimbing khusus yang perlu juga mendapatkan pelatihan atau penambahan kompetensi. Nyoman Handika menambahkan sampai saat ini Pusat Layanan Autis Kota Denpasar melayani 112 anak. Perbaikan terus-menerus dilakukan untuk menjadikan Kota Denpasar sebagai kota layak anak. Kedepan diharapkan sekolah-sekolah inklusi di Kota Denpasar dan lembaga-lembaga yang menangani anak-anak penyandang disabilitas meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan diharapkan lebih ditingkatkan untuk membantu anak-anak difabel sehingga mereka turut mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Jalan santai dirangkaikan dengan penyerahan hadiah dari berbagai lomba yang telah dilaksanakan dan pementasan kreativitas anak-anak penyandang disabilitas. Putu Ratna, Bali TV.